잠깐 누가 시간을 좀 멈춰봐. 뭔가 그게 어긋난 걸 난 느껴. 애써 어색하게 웃어보다 이젠 그런 내가 안쓰러워. 아니야 괜찮다고 말하지만 Don't know what to do without you. 하찮은 이곳에 홀로 남아 그려본 네 기억은 blue. 사람은 변해 왜 나만 이래 오늘처럼 예쁜 날에 어떻게 이렇게 모든 게 벅차기만 해. Don't know what to do. I don't know what to do without you. Yeah. I don't know what to do without you. Yeah. I don't know what to do without you. 안녕하세요. You know I don't know what to do. Don't know what to do. Jadi di sini kami akan menjelaskan pendidikan di Korea Selatan. Nah, setiap negara di berbagai belahan dunia memiliki sistem yang mengatur bagaimana proses pendidikan itu berlangsung. Nah, sistem pendidikan yang diberlakukan biasanya beragam dan tentu saja sudah disesuaikan dengan pola dan kebiasaan warga masyarakat tertentu. Sistem pendidikan negara maju dianggap oleh masyarakat merupakan sistem yang sangat baik. Hal ini terbukti dengan output yang dikeluarkan berupa insan-insan yang berintelektual tinggi yang sanggup terjun ke masyarakat dunia dan siap untuk bersaing dimanapun berada. Sistem pendidikan negara maju dianggap oleh sebagian orang merupakan sistem yang sangat baik. Hal ini terbukti dengan output yang dikeluarkan berupa insan-insan berintelektual tinggi yang sanggup terjun ke masyarakat dunia dan siap untuk bersaing dimanapun berada. Maka tidak heran apabila banyak negara berkembang di bawahnya berusaha untuk mengadopsi bahkan meniru untuk selanjutnya diterapkan ke negara mereka. Korea Selatan merupakan negara dengan pendidikan yang luar biasa. Ini terbukti pada beberapa tahun lalu, yakni sekitar tahun 2016, negara yang mempunyai julukan negeri ginseng ini menjadi salah satu negara di Asia dengan pendidikan terbaik di dunia. Nah, pendidikan di Korea Selatan ini tidak mau kalah dengan sistem pendidikan yang ada di Finlandia yang sering dijuluki sebagai surganya sistem pendidikan, yang tentu saja memiliki sistem pendidikan yang luar biasa, bahkan bisa disebut yang terbaik di dunia. Nah, kemudian sistem pendidikan di Korea Selatan itu seperti apa sih? Jadi pendidikan di Korea Selatan itu dibilang cukup berat karena Korea Selatan sama Finlandia itu sama-sama mengimbangi sistem pendidikannya dibilang lumayan bagus. Tetapi di Korea Selatan ini beratnya karena siswa harus dituntut untuk belajar selama 16 jam. Dan 16 jam. tidak hanya itu, 16 jam itu, tapi setelah 16 jam siswa itu harus mengikuti bimbingan belajar. Dan di sana siswanya banyak yang bunuh diri. Oleh karena itu, sistem pendidikan Korea Selatan ini mempunyai pro dan kontra. Oleh karena wajib belajar 16 jam, siswa di Korea Selatan itu tidak mempunyai waktu untuk beristirahat dan mereka kurang untuk bersosialisasi dengan temannya. Jadi makanya mereka banyak yang bunuh diri. Sistem pendidikan di Korea Selatan itu juga tidak jauh berbeda dengan Indonesia, yaitu ada 4 jenjang. Yang pertama SD selama 6 tahun ya, kemudian SMP-nya 3 tahun, SMA sama juga 3 tahun, kemudian ke perguruan tinggi. Nah, tapi bedanya kalau di Indonesia itu program wajib belajarnya kan 12 tahun, kalau di Korea itu cuma 6 tahun, jadi cuma sampai SD. Tapi akhir-akhir ini tuh ada kayak peraturan baru, itu pemerintah mewajibkan belajar itu selama sekurang-kurangnya 12 tahun. Terus kemudian Korea Selatan juga menerapkan sistem sekolah komprehensif, yaitu itu gabungan antara sekolah kejuruan sama sekolah umum. Ya, itu digunakan untuk bekal menuju ke universitas.
universitas kayak gitu. Ya walaupun seperti yang dikatakan Berli tadi, pelajaran setiap hari ini kan full selama 16 jam kemudian ditambah bimbingan belajar, tapi minat siswa yang belajar itu cukup besar, yaitu 99%, dan 1% itu Angka putus sekolah ya angka putus sekolahnya cuma 1%. Nah, walaupun seperti yang dikatakan Berli tadi, jadwal sekolahnya itu full selama 16 jam kemudian ditambah dengan bimbingan belajar, tapi angka minat siswa yang ada di Korea Selatan itu mencapai 99%. Wih, Dan gila. cuma 1% saja yang putus sekolah. iya putus sekolah gitu. Terus kemudian Nah, berarti menandakan bahwa warga Korea ini sangat berlomba-lomba ya. Iya. Nah, pada bulan Agustus tahun 2014, jadi sekitar 6 tahun yang lalu ya, pemerintah mencoba memberlakukan pelajaran yang tidak lagi dimulai pukul 7, tetapi pukul 9. Kenapa? Hal ini bukan tanpa sebab. Selain bisa lebih mempunyai kualitas istirahat yang cukup bagus, diharapkan mereka juga bisa lebih mempunyai waktu yang lebih kepada sesama anggota keluarga nih. Jadi itu pulangnya malam berarti. enggak, jadi jam berakhirnya pun sedikit dikurangi. Oh gitu. Jadi yang awalnya pukul 10 deh, 10 ini menjadi pukul 9 saja sudah selesai. Sembilan malam cuy. Di hari ini demi kesehatan anak-anak. Lalu mengenai manajemen pendidikan di Korea Selatan itu gimana sih? Oh, manajemennya itu sepenuhnya diatur oleh Menteri Pendidikan seperti di Indonesia juga. Dewan Perwakilan terdapat di setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten gitu. Terus kemudian Dewan Perwakilan ini berjumlah 7 orang yang terpilih oleh daerah otonom, 5 orang terpilih dari 2 lainnya merupakan jabatan yang dipegang oleh wali kota, daerah khusus atau gubernur dan provinsi gitu. Lalu mengenai keseriusan pemerintah mengenai kebijakan pendidikan di Korea Selatan itu gimana sih? Nah, sampai pertengahan tahun 1990-an, pemerintah itu masih berorientasi terhadap manufaktur produk. Dan manufaktur itu kebanyakan di sektor pendidikan. Sehingga tujuan dari program ini itu untuk meningkatkan derajat sumber daya manusia, sehingga mereka itu mampu bersaing di tengah persaingan yang sangat berat ini, apalagi di era global ini. Lalu program ini itu pemerintah Korea Selatan itu mengeluarkan dana yang cukup besar, yaitu sebesar 1,4 triliun won atau sekitar 11,2 triliun. Apabila sedangkan untuk pendanaan perguruan tinggi, pemerintah menitik beratkan pada bidang penelitian. Jadi banyak kayak mahasiswa itu lebih diarahkan ke penelitian. Semacam riset unggulan gitu ya. Lalu ini nih yang penting, pandangan masyarakat Korea mengenai pendidikan. Berbagai anggapan terkait pendidikan ini muncul di tengah-tengah masyarakat Korea, di mana para orang tua akan terus mendorong anaknya supaya mereka mempersiapkan masa depan mereka sedini mungkin. Maka tidak heran bahwa kebanyakan dari orang tua siswa melihat kecerdasan dari sisi akademiknya saja nih. Jadi mereka seringkali mengacukan potensi, bakat, dan minat yang ada di dalam diri anak. Padahal telah kita ketahui bahwa setiap anak mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, budaya Korea ini telah merebak ke seluruh lapisan masyarakat. Budaya dimaksud mengenai pertimbangan yang paling penting bagi seorang pimpinan, bukan dari kepribadian maupun pengalaman kerja, melainkan dari mana orang tersebut lulus. Nah, maksudnya itu dari mana orang itu lulus, dari universitas mana orang itu menempuh pendidikan. Maka hal ini menjadi penyebab setelah dinyatakan lulus, anak-anak di Korea berusaha mati-matian mencari sekolah atau universitas ternama walaupun peluang lulus yang sangat kecil, sehingga pola pikir seperti ini menjadikan mereka harus tunduk mengikuti sistem belajar yang keras dan terkadang dirasa tidak wajar serta membebani ini. Jadi contohnya itu seperti ini. Misalnya kita belajar sama kita itu mau mencari kerja. Pada satu perusahaan, misalnya aku di Universitas UNER, ya mohon maaf UNER. Nah, satu perusahaan ini lebih memilih Universitas Erlangga karena mereka
menganggap ya. menganggap UNER ini lebih bagus daripada UNESCO. Walaupun dari sisi pengalaman mungkin pengalamanku lebih baik daripada kamu ya. Tapi karena mereka memandang universitasnya, jadi mereka lebih memilih untuk mempekerjakan seseorang dari lulusan universitas terbaik, gitu ya. Itu juga karena alumninya mungkin banyak. Ya, benar. Sama sih ya, kayak di Iya. Indonesia. kayak relasi gitu. Iya. Nah, itu semua penjelasan sistem pendidikan yang ada di Korea Selatan. Semoga yang nonton bisa ambil manfaatnya. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Annyeonghaseyo. Share, jangan lupa. Dah.